di rumahnya Bu Yeni Wahid. Oh iya, kalau di sini di BKD yang saya kira ini ada di bukan ya? Bukan. Oh, lain ya. Tapi ini kan itu ngomong ini saya pikir kasus SMP. Oh itu juga Pak termasuk kasus SMP 4, kasus Karena Aura. ada dunia yang kita suruh itu. Ya jadi pertama-tama saya mau terima kasih sekali Pak karena Bapak berkenan meluangkan waktunya begitu sibuk untuk kami. Jadi pada dasarnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya dari Ikatan Psikologi Klinis. Pusat saya adalah Humas, tapi di Jakarta saya juga adalah psikolog. Lalu kemudian ini di samping saya juga adalah dari Ikatan Perempuan Profesional Andrea Lidin. Saya desainer. Desainer. Nah, saya sendiri juga di Ikatan Perempuan Profesional sebenarnya. Jadi saya membawa Saling isi ya. saling terkait. Di sini jadi anak buah itu jadi Iya, ketua. iya. Jadi sekalian. Lalu kemudian Ibu Lela dari Kita ketemu kan Bu yang di Monas ya Pak? Iya. di Batik Betawi Tarogong Pak. Nah, jadi sebenarnya hari ini kami rencananya ada berenam, tapi karena macet yang tiga nggak bisa datang. Yang satu adalah Pak Sony Soehartono dari dekan dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kemudian Hashim dari Farabi Music School itu kerjasama dengan Bidi Darmawan juga Pak. Lalu kemudian yang terakhir adalah Pak Arif Nur Syahyo, beliau adalah Biro Psikologi Polda, beliau menyampaikan salam ini yang tes kita punya di untuk mana? menerima dulu rancangan teman terlibat berapa? Saya nggak terlibat Pak. Tapi Pak Arif. Pak Arif Nur Syahyo ya mungkin ya karena beliau menyatakan pernah ketemu Bapak juga. Tapi tadi mau datang ke sini beliau dipanggil sama SDM Pak, jadi nggak bisa datang. Mendadak. Terus jadi saya ingin menyampaikan ini bahwa kami sejak tahun 2011 itu kami merintis adanya pengabdian psikologi di puskesmas. Sudah jalan Pak. Dimana sampai sekarang itu ada 9 fakultas psikologi yang kami ajak untuk terjun di 11 puskesmas. Dimana kami sudah buatkan brosurnya di sini Pak. Ya. Jadi ada UNTAR, ada Universitas Pancasila, ada UNJ, lalu UKRIDA, YARSI, YAI, UPH, Atmajaya, dan UI. Nah, sejak Maret 2013 kemarin, kami meningkatkan kegiatan tidak hanya menyediakan jasa psikologi di puskesmas saja, kami tingkatkan menjadi sebuah kegiatan psikologi Jakarta Sehat, di mana misi dan visinya adalah untuk membuat masyarakat Jakarta lebih sehat. Sehat itu kalau menurut WHO itu bukan hanya fisik Pak, jadi fisik, mental, dan sosial, jadi harus kami pun kurang gitu sehat sebetulnya. Nah, ada gangguan itu. Nah, ini saya kira juga sesuai dengan targetan Digi atau Kota Layak Anak barangkali, di mana untuk membuat masyarakat kita sehat fisik, mental, sosial itu kita harus dari segala aspek. Nah, dengan psikologi Jakarta Sehat ini IPK merintis atau menginisiasi 5 kegiatan besar, di mana untuk 5 kegiatan besar itu makanya kami perlu menggandeng lagi organisasi-organisasi dan LSM yang lain. Nah, salah satunya adalah misalnya yang pertama itu kami penguatan perempuan melalui industri kreatif dan batik Betawi. Jadi saya ajak di sini juga batik Betawi Tarogong juga sebenarnya binaan Pemprov DKI Pak. Tetapi saya juga ketemunya di sudut kelurahan mana di mana kurang ada lebih salesmanship gitu ya di situ. Jadi kurang branding. Jadi dari IDP membantu untuk inovasi produk dan pengembangan usahanya. Nah, Deklarasi tadi juga. belum Pak, sedang dicoba. Karena kita lagi mau bangun Monas kan, bawahnya itu. Itu salah satu adalah tempat showroom untuk produk-produk kreatif. Supaya dia nggak sewa dulu. Nah, itu yang paling penting Pak. Jadi kita harus ada inkubator kan. Rendah biaya itu Kayak Singapura kan. Orang baru ciptaan sesuatu, dia kan lemah modal, belum laku. Nah, mesti ada showroom yang baik, tempat yang didatangi banyak orang. Nah, kalau sewa di Jakarta gimana mau sewa muat, pameran. Nah, di situ kita mau bantu di bawah Monas. Itu mudah-mudahan cepat terrealisasi. Itu tahun depan mulai bangun. Di ide udah jadi. Nah, salah satunya juga kita coba buatkan. Kami sudah ketemu Pak Ari juga Pak. Kami buatkan. Tapi ada Pak Ari ya? Oh, saya nggak lihat. Pagi-pagi dong. Ada Pak Ari. Iya, ada hubungan di pagi-pagi. Iya, saya udah ketemu Pak Ari, udah melapor. Jadi memang Pak Ari pun setuju. Jadi kita buatkan semacam tagline, tinggal di Betawi, kudu punya batik Betawi. Jadi harus pakai gitu. Apalagi 19 juta masyarakat di sini, masa nggak Bisa mau nih Pak, beli? aku pakai batik Solo terus. Iya, Bapak harus mulai. Udah dibawain belum batik buat Bapak nih? Harus dibawain dong batik. Udah banyak tuh, yang mesti bikin kemarin. Iya.
Iya, jadi berarti Udah pulang ya? udah pulang. Ada ya, jadi saya menghadap Pak Ari, kemudian saya juga minta audiensi ke Pak Dinas Pendidikan juga gitu, karena nanti ada kaitannya. Yang kedua ini adalah tentang anak, peduli pekerti anak. Jadi kita juga concern dengan banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan anak, Pak, mulai dari 4 tahun sampai berikutnya. Pak Ari harus tahu semua nih, katanya kena Pak Ari. Aduh. Ini kakak. Siap. Kalau nggak ada bapak saya cium, Pak, benar. Kalau sekda kita nih. Oh, aduh. Depan saya juga nggak apa-apa kok, Oh, gitu bebas ya? aja gitu. Kalau nggak ada bapak saya cium benar, soalnya. Nggak ada perwakilan yang harus Kalau sekda, calon sekda harus tahu semua. Betul. Pak Noni ini Pak. Iya. Tahun berapa tuh Pak? 89, Pak. Emang udah agak jadul. Tapi masih Tapi kelihatan perjuangannya kan sampai sekarang, Masih, Pak. ya. Nah, itu yang paling penting dong. Pak Ari 89 kan belum masuk ke sini. Ya udah lah Pak. Oke, Gimana sih? udah di sini ya? Udah lah. Ya, jadi ini juga saya sudah matur Pak Ari, dan memang ini Iya. yang waktu itu tentang batik Betawi itu loh, Pak. Iya, iya, Dan iya. jadi ini dalam kaitan di psikologi Jakarta Sehatnya. Nah, kalau yang kedua adalah tentang anaknya, Pak. Kita concern dengan moral Pak Ari harus dengar anak semua. Jakarta. Siap, siap. Lewat itu jadi sekda. Nah, itu insya Allah juga. Nah, kalau masyarakat anak-anak ini kan kita seringkali masalah media dan lain sebagainya, dan ini juga kita kerjasama dengan Wiki Darmawan karena meyakini bahwa lagu itu bisa menjadi media untuk mengajarkan moral. Jadi kita juga ke Dinas Pendidikan, tetapi pentingnya keluarga juga penting. Lalu ada anti kekerasan juga kita kerjasama sama BNNP untuk pendampingan psikologis orang dengan masalah adiksi. Saya ikut ini. Nah, Ini. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya kami mohon izin, Pak, karena Tolong. kendala kita yang sekarang ini kan memang masalah kuantitas dan kualitas gitu. Walaupun sudah 9 fakultas psikologi dan 11 puskesmas. Nah, kami membuat sebuah website, Pak. Jadi kita mau launching website itu dengan tulisan Psikologi Jakarta Sehat. Ya, tujuan kami hari ini minta audiensi dengan Bapak, bertemu dengan Bapak. Yang pertama adalah melaporkan. Yang kedua, mohon izin bahwa kami akan menggunakan Psikologi Jakarta Sehat yang akan kita launching di dalam Kalau tidak perlu, link aja ke Jakarta Goa ini. Oh ya, di Atau webnya NW Jakarta officialnya. officialnya cepat promosi. Portalnya Jakarta. Dipasang. Link, mau link ke yang saya punya pribadi ya boleh. siapa. Ada linknya kok memang udah siap. Jadi pada intinya boleh, Pak, ya, menggunakan juga istilahnya, karena Jakarta Sehat ini kan adalah dengan kata lain tagline atau trademark Kita yang belum sudah ada. mempatenkan. Karena kami itu, makanya kami mohon izin dulu, Pak. Nah, yang jelas sebenarnya tanggal 16 November ini kan ada acara yang di Kota Tua tadinya yang saya Iya, lapor mau iya. ke Pak Ari, tapi ternyata kita nggak bisa hadir di sana karena tidak bisa melaunching websitenya. Kita mau bikin fashion show, tapi alhamdulillah kami dapat tempat di acara Women International Women International Club Tanggal tanggal Bazar 28. tanggal 28. Itu tanggal 27-nya sendiri ada acara protokolernya, tapi kita di tanggal 28-nya. Nah, mungkin ke depan jika berkenan ya, kalau misalnya memang mau dilakukan secara resmi untuk launching ini, mungkin bisa ada acara khusus untuk ini, Pak. Dan tadi Pak Sony sebenarnya ingin menjelaskan dan ingin berharap bahwa Bapak juga secara resmi bisa mengendorse itu ya, barangkali supaya betul-betul didukung oleh semua pihak, terutama dari sisi Ikatan Psikologi Klinis dan mitra-mitra yang ada. Jadi jangan sampai ini hanya ikutan tapi terus nggak ada kelanjutannya. Kalau dengan itu apa namanya yang kaitannya sama organisasi autis itu terkait itu kan anak-anak juga. Iya, iya memang kita sendiri dari kami dari PK sendiri waktu tahun lalu sudah bikin brosur semacam itu, Pak. Jadi kita buatkan ini lalu kita sebarkan. Di ini ada autism, ada gangguan bicara bahasa. Jadi kita bikin brosur ini untuk dibagi. Kami menyadari bahwa banyak orang ya tidak semuanya terekspos kepada internet. Jadi ya memang harus tetap yang model jadul juga harus pakai brosur gitu ya. Jadi ini kita juga buat. Ini kita kerjasama juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak waktu itu. Nah, nanti bisa itu tadi Pak Wagub kan ini perlu apa namanya di link dengan berbagai pihak. Salah satunya Yayasan Autism yang juga di endorse sama Gubernur sama Pemprov DKI. Bisa nanti lebih memperkuat jaringan. Dari
psikologi klinis, lalu kemudian juga dari Ikatan Perempuan Profesional. Nah, Ikatan Perempuan Profesional sendiri organisasi perempuan yang baru Pak, yang baru 2 tahun. Jadi kalau ditanya kenapa baru bikin, gitu kan? Kenapa baru bikin? Karena yang ada tidak sanggup mengakomodir kami, yang ada kan di WAPI. Kita nih nggak murni perempuan pengusaha semua, jadi ada profesinya. Kalau dokter, psikolog, pengacara atau ini desainer nggak bisa masuk di WAPI Pak. Oh ya? Nggak bisa, kan harus punya Lucu usaha. juga ya? Oh ya bisa ada usaha nih Pak. Iya, dan harus benar-benar ada izin dan lain sebagainya. Itu kan lebih, iya, jadi itu lebih mengikat. Nah sementara kalau dokter misalnya dia berpraktek, kan dia tidak punya izin itu Pak. Izinnya kan dari Dokter, lawyer, psikolog, desainer. Loh, kalau dia punya lawyer, punya firma, Kalau punya dia bisa masuk, tapi kalau nggak punya, kalau Elsa Syarif bisa. Tapi kalau sekelas Elsa Syarif bisa. Tapi kalau dia hanya profesi saja, dia nggak bisa masuk WAPI. Nah atas dasar itu juga ya, kemudian kita bikin di mana Ikatan Perempuan Profesional ini sendiri sudah punya SK Menhukam. Nah memang kita PR-nya sekarang adalah buka DPD di berbagai tempat sebenarnya. Batik Betawi kadang-kadang kurang gitu bagus ya. desainnya Pak. Iya. Itu tantangan Pak. Iya. Jadi jangan selalu ngomong segala belum tentu seperti itu gitu. itu gunanya ada IPP Pak. Bisa ada dikit, bisa apa Ada, gitu. iya itu gunanya ada IPP ya Pak. Jadi kan mulai Saya lebih suka pakai batik Solo. Solo. Pak, saya juga ada buat yang bentuk lain Pak, bunga ini. Bunga. Iya, ini ada, ini nggak terlalu ini kan. terlalu motifnya masih terlalu inovatif. Iya. Masih Apalagi kami konservatif ya. Ini yang bunga gitu ya. Tapi sebenarnya tekniknya Pak batik Betawi itu justru bagus karena dia kan batik pesisir jadi masih lebih apa namanya? Ini Mbak. Batik tulis ini. Iya, Iya, Pak. ini batik tulis. Dan sesuai petunjuk Pak Ari pun, saya sudah ke Ibu Ini, Emma Pak. Sudah ya? Sudah ketemu. Contoh. Ibu Emma juga sudah ketemu dengan Pak Lela, jadi itu juga sudah. Yang Jadi di Jakarta ini mana cirinya, kembungannya? Iya Pak, itu di bawahnya itu kan ada. Di bawah. Motifnya. Jualnya berapa ininya? 200, 300, 400. Ini kan ada. Yang ini yang cap ya. Ya kami memang baru Pak, baru 1 tahun berjalan. Jadi memang baru belajar. Tapi paling tidak udah mulai Ini bisa buat panjang untuk katun ini ya? Katun Pak, katun. Bisa buat panjang kan ini? Bisa. Cukup nggak ukurannya? Cukup. Kalau ini kayaknya kecil ya Pak, lengan panjang. Lengan pendek ini. Lengan pendek. Pendek. 2,15 Pak. Lengan pendek kelihatannya. Aku bayar aja ya, supaya ada contoh ya. Enggak dibayar nggak apa-apa. Gak apa-apa lah, masih bayar dong. Orang Buat produksi. kenalan Pak. Enggak, masih bayar. promosi katanya. Kalau bayar kenalan. Masih bayar. Baik itu. Masih bayar. Bagaimana? Ini berapa nih semua? Itu ada berapa? 5. Harus bayar lah, orang nggak boleh kasih terus, kita ada duit kok. Oh. Tuh. Rezeki nggak boleh tolak. Rezeki nggak boleh tolak. Rezeki nggak boleh tolak. Habis ini beli tas aku. Mbak. Berapa nih? Harga promosi. Nggak, kalau nggak usah promosi nggak apa, yang normal aja, jangan promosi. Oh, harga normal normal aja. tuh. Normal aja, supaya saya tahu harganya. Iya Pak, saya yang satu kan 300. Nah. Batik tulis 300. Nah. 600, yang itu 150. Kok ada 150 itu bagi apa? Yang cap yang ini Yang Pak. cap, Yang kan ada cap. ini nih. Yang ini cap 2, 3 yang cap. Yang 2 tulis. Ini cap. Ya kan? Ini yang tulis tulis ini ini. pas Berapa? setengah itu 7. Jadi 5 kan? Satu apa? 1 setengah. 1/4. Ini yang 3 ini 150. Ini 150. Karena dia cap. Karena dia cap. Ini yang satu tulis. setengah, 10 satu. setengah. 10 setengah. Ya, 10 150. 150. Satu 150. di tas aku ada tuh. Iya, Ya, siap. Jadi aku yang terima kasih deh. Nah, yang terima kasih. Makanya saya sih promosi buat Bapak. Pasti gitu kan. Yang penting Iya. Nah itu Pak kaitannya sama batik ini juga kita udah mulai ini di IPP sendiri kan ada pembinaan untuk anak-anak marginal juga di mana anak-anak marginal itu merupakan bagian dari programnya Ibu Cassandra juga tentang anak berkebutuhan khusus kan. Jadi kita memang saling berkorelasi dalam program gitu Pak. Nah untuk kedepannya kami juga dalam rangka Jakarta Sehat itu kami ingin memberdayakan ibu-ibu terutama yang belum berdaya di masing-masing puskesmas itu. Jadi daripada mereka
nggak ngerjain apa-apa, kita akan coba masukin program batik Betawi itu. Caranya adalah dengan menyusun modul kreatif gitu loh. Jadi mulai tahun depan, yang udah kami laksanakan tahun kemarin adalah pada anak-anak marginal. Nah, anak-anak marginal itu yang sudah bisa membatik akan kami alokasikan ke puskes-puskes itu supaya mereka bisa mengajarkan. Kita mau masuk rumah susun, psikolog. Kita konsep pikir tuh rumah susun itu ada mahasiswa. Oh iya ya, bisa juga. Rumah susun kan itu kan kejiwaan juga beda loh. Anda tinggal seenaknya terus tinggal di rumah susun. Tidak ada ini ya. Itu menarik itu. Iya, Pak. Untuk masuk di rumah susun. Bisa ya. Anak-anak sekolah kita siapin tempat di UPT-nya. Jadi ada kayak anak mahasiswa bisa praktek kan. Oh iya betul. Dia siapin ruangannya. Jadi kan bisa dapat poin kan sekolah itu. Iya. Jadi ada waktu luang mereka bisa ke situ, kayak ada ruang kreatif gitu ya Pak ya. Kayak kreatif center jadinya ya. Ya dan apa ya, konseling. Ya, di sekolah itu ada BP ya. Iya. Maksudnya BK ya. Penyuluhan ya. Nah, itu penting. Dan terapinya bisa Ya, orang bunuh diri kan karena nggak ada untuk tempat menyampaikan sesuatu. Ya, tapi sebenarnya bukan cuma di rumah susun, Pak, di seluruh RT RW juga. iya. Tapi kalau rumah sakit kan dia jarang datang kan. Kita aja mulai pindahin klinik-klinik kita tuh ke pasar dan rumah susun. Ke komunitas, Pak ya. Karena orang karena kalau di pasar kan orang yang menengah ke bawah atau orang penghasilan Terima kasih. rendah ya. Pak, terima kasih. Ya, karena penghasilan rendah itu punya masalah. Dia punya uang untuk ke pasar. Tadi nggak punya kulkas tiap hari harus ke pasar. Jadi dia tidak punya uang untuk pergi ke puskesmas cek kesehatan walaupun gratis. Nah sama juga opname. Kenapa kita pengen bikin opname itu di kecamatan? Karena kalau orang miskin di opname keluarga kan nungguin. Udah di ruangan yang banyak nggak bisa tidur kan nggak? Dia bolak-balik, kosnya berapa? Terus dia beli makanan sambil nunggu, berapa biayanya? Tapi kalau dia di opname di kecamatan, dia pulang ke rumahnya deket. Nah kalau saya masak satu rumah, saya kalau 50.000 Pak, kalau kita ekonomi tidak mampu, nungguin keluarga bisa 50.000, 60.000 sehari. Kalau 2-3 orang. Jadi kalau dengan 60.000 atau 50.000, saya masak udah makan 3 kali loh sekeluarga. Kalau di rumah masak. Nah sekarang ada satu keluarga sakit. Kalau kita tidak masak, tinggal kita pakai rantang bawain misalnya yang dia suka itu ya. Saya juga dapat makan. Yang repot kan yang nunggu makannya. Nah siapa yang nganterin? Kalau jauh kan berat. Pasti suruh dia beli. Nah kalau dia beli di luar 50.000 tambah beban. Nah jadi kita harus hitung seperti itu. Jadi sistem kesehatan kita tuh lebih cenderung ke per kecamatan kelolanya. RSUD mana di bawah dia. Nah kalau dia bilang nggak bisa, saya mau ke dokter yang lain. Kau itu kamu udah bukan orang miskin dong. Kalau dia mau ini. Ya, orang miskin itu kan bisa nyelamatin jiwa saja sudah bersyukur gitu. Bisa dari opname siapin doang udah bersyukur. Nah ini yang mau kita lakukan. Nah kita juga pengen turunkan dokter. Nah saya psikolog tuh saya sudah bicara waktu kampanye. Saya pengen tuh waktu itu mahasiswa psikolog itu dia praktek. Nanti kita kasih sertifikat kita Pak. Bahwa dia pernah praktek sekian jam di rusun ini. Dia dapat pengalaman kan. Itu satu penghargaan untuk dia kerja juga. Nah kita pengen seperti itu. Udah diatur juga Pak dalam pergub sama Japung untuk psikolog klinis ataupun masih mahasiswa itu masuk dalam kredit profesi Pak. Ya. Jadi kalau dia terjun di organisasi atau di bencana atau di masyarakat. Berapa orang? Jadi nanti ke depannya apa? Kasarnya gini. Saya ingin tahu jiwa setiap orang di Jakarta itu. Nah kita pengen tahu RT. Nah, tapi untuk itu Bapak perlu bicara lagi Pak sama seluruh dekan-dekan fakultas psikologi. Iya, itu sama RT kan. Jadi kita bilang kita tetapkan kesehatan dulu. Jadi harus mengizinkan mahasiswanya untuk bisa melakukan itu juga. Terus sering-sering nggak ada mahasiswa turun. Betul. Mahasiswa sekarang juga males. Iya. Karena disibukkan Ya, dengan nongkrong di mall akademis juga. terlalu Pak. banyak. Oh iya itu juga. Kedokteran juga nggak turun-turun, nggak bisa jalan gitu. Sama demo. Punya berapa ribu nggak jalan. Iya. Tapi kita pengen kan tuh, betul-betul kedokteran itu turun. Kita pengen nanti ke depan satu dokter ngurusin 3.000 jiwa. Dia betul-betul dia urusin. Ya nanti siapa yang betul-betul kita kontrol lah orang maunya apa gitu. Kita penuhin dia. Ya kita yang datengin. Ya nggak ada lagi orang miskin terus tinggal sakit atau nggak sekolah. Makanya kita pengen fungsikan ketua RT dengan baik. Sama seperti iklan termolek kan kalau nggak saya panas itu loh termostat itu. Itu menggambarkan harusnya apa kalau
keluarga ada masalah, pasti carinya RT. Nah kalau RT RW kita tukang ngemplang tanah, nyewa-nyewain sialan aja kan, udah nggak ada gunanya. Nah ini mesti jelas. Nah lurah camat kita seleksi, kalau di pemerintah kalau kita tes 20% bagus, 20% jelek, 60 ikut arus, itu masalah. Nah ini kita pakai seleksi itu selalu begitu, sama seperti lurah camat kita, yang bagus pakai 20%. 20% buruk, provokator, 60% ikut, nyetor-nyetor. Semua begitu faktanya. Karena itu penerimaan PNS juga masalah dulu kan. Sekarang kita terima baru yang bagus. Yang baru masuk, golongan belum sampai. Nah dari situasi kayak gitu, jadi malas juga. CST aja malas juga kalau pintar lama-lama. Karena lingkungan kan. Ya semua pulang cepat, semua juga jadi malas gitu. Kan ke bawah. Dan PNS juga pada dasar orang jadi PNS kan adalah orang yang lebih cenderung memilih aman. Iya, Cenderungnya secara psikologi ya, tentu tidak semua, tapi arahnya lebih cenderung ke situ. Nah, orang jadi pegawai juga bisa juga nggak ada punya modal gitu. Tapi ada juga orang punya modal nggak mau, dia mau aman aja, lebih santai kan. Kalau jadi pegawai kan sampai Jumat nggak mau tahu lagi. Bos pusingnya lu bos. Karena aku pikirin dari Senin baru ketemu, kalau jadi bos kan mesti pusing 24 jam. Kalau mau pikirin, lu pikirin semua nggak tahu apa kan. Itu dari situ aja bisa tahu tipe orang itu seperti apa. Jadi kita memang ya dengan kerjasama seperti ini kita yakin nggak bisa lebih baik. Ya, sambil makan, saya harus geser lagi seperti ini. Ada 2 rapat lagi. Siap. Tapi kira-kira kapan Bapak? Maksudnya apakah kita perlu melakukan sebuah temu ilmiah atau apa di mana Bapak bicara lalu kemudian ada dekan-dekan yang terutama untuk menggalang ini Pak, keseriusan ini karena Kita panggil dinas kesehatan, dinas perumahan bisa. Ya aturannya ya Pak, undang ke sini juga boleh. di sini. Mau undang ke sini juga boleh. Dekan psikolog. Jadi dekan-dekan Orang Jakarta ini banyak sakit jiwa loh jujur aja. justru itu Pak. Jadi cepat-cepat. peran Mengerikan loh, kita nggak mungkin sediakan rumah-rumah sakit seperti itu Iya. gitu banyak. Dan nggak kelihatan Kita sakit lebih jiwanya nah, nggak kelihatan. gimana sekarang ngajarin juga mesti training orang rumah bisa hadapin mereka. Kan semua seperti itu. Jadi model-model itu lagi kita mesti ini. Ya kalau dari kami barangkali setidaknya kita sudah mulai merintis ini gitu, jika Bapak berkenan mungkin Bapak bisa langsung memberikan pengarahan kepada Pak dekan-dekan yang ada, lalu juga dengan mitra-mitra, karena mitra sekarang kebetulan IPP bisa saya bawa ke sini, tapi mungkin mitra yang lain juga masih nanggung gitu kan, belum menampilkan komitmen yang semaksimal mungkin, padahal ya seperti yang tadi Bapak sampaikan ini sudah sangat memprihatinkan gitu. Jadi mungkin perlu Bapak memberikan pencerahan sekali lagi gitu kepada mereka, dan yang paling jelas meminta komitmen itu loh Pak. Kalau misalnya berkenan memang kapan bisa kita lakukan, dalam bentuk apa gitu Pak, apa mau Bapak memberikan ininya, acaranya. Nanti kita undang Pak, nanti Budin ya, di sini undang ya. Undangnya gimana bisa kerjasama seperti apa? Sama seperti kita kerjasama sama FKUI. Iya. Kalau Bapak yang ngomong kan mereka lebih serius jadinya kan. Ya, dan yang jelas bahwa program psikologi Jakarta Sehat ini bisa jalan Kalau Pak. psikologi ada berapa nih? Ada berapa? 24 kalau nggak salah. 24. Di Jakarta. Iya, yang ikut ini baru 9 Pak. Ini Jadi aja kita 2 undang. tahun. Iya di Kita undang 24. Mesti jauh-jauh sih. Bisa ada 24. kontak, kita kirim surat, bisa hilang tuh. Iya. Masih ada kontak teleponnya. Saya nanti akan sediakan Pak. Saya tahunya waktu itu 16, tapi terus kemudian saya dapat dari Kelukium tuh 24. Ini aja mengumpulkan yang 9 aja susah. Banyak. Lalu kemudian mitra-mitra itu tadi gitu Pak. Jadi kalau bisa ya betul-betul membuat sebuah komitmen bersama itu Pak. Nanti Bu Cassandra yang bantu untuk apa namanya? Iya, siap. Pun. Siap Pak. Iya, boleh Pak. Dan kalau perlu nanti kita bikinin ada sedikit acara fashion show-nya barangkali. Fashion show lagi Betawi. Anak-anak mungkin menyanyi yang Bukan fashion show lah, maksudnya fashion show sih ya, fashion show dong. Batik Betawi kan mau lihat Bapak pakai batik, saya pakai batik, Pak Ari juga pakai batik Betawi. Kita harusnya tiap Kamis itu. Kamis. Kamis itu harusnya pakai batik itu ya sih. Batik Betawi. Iya Pak, udah harus Udah kalau di sini udah. Udah. Kalau di DKI udah, di gedung ini udah, tapi kalau di kantor kantornya belum. kita mau ya. Ya itu Kalau saya mimpinya kalau di hotel-hotel Pak, di hotel-hotel kan doorman-nya harusnya pakai batik Betawi.
Harus tertentu. Enggak ada tertentu ya. Kalau di pabrik juga. Di pabrik. Kadang-kadang ribet juga. Kalau Pak Ali udah kenal sih udah gampang. Siapa? Kenal. Ya. Kalau tahu kalau Pak Arya Kayak gitu. Bukan cuma kenal.